silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Setelah membaca kalender galaksi dan mampu mendeteksi bencana, mungkinkah pertanian itu bisa kita buat semodern mungkin? Dulu, kaum leluhur kita mengenal dengan sebuah proyek bernama Granuma. Proyek Granuma tersebut adalah sebuah proyek untuk memakmurkan masyarakat dalam hal pertanian. Dulu sudah dikenal dengan yang namanya rekayasa genetik mikroba. Bagaimana membuat mikroba yang patogen atau mikroba yang merugikan itu menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan hara tanah. Nah, mungkinkah proyek itu kita buat kembali untuk membantu para petani yang sekarang itu pupuk semakin lama semakin mahal? Kalau mahal mungkin bisa dibeli, tapi langkanya ini, oh sekarang sudah tidak langka lagi Kang, ya whatever itu, mahalnya masih. Mungkinkah sekarang kita akan membantu para petani ini agar minimal mereka bisa membuat pupuk sendirilah? Nah, itu sudah kita jalankan, dan Pudia Sadiana Kawaza, alhamdulillah Hirobil Alamin, sudah banyak yang mulai membuat ini dan sudah mulai mempraktekannya di tempatnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, apabila kita menggunakan pupuk kimia, semakin lama tanah itu akan semakin rusak. Karena bahan-bahan di kimia itu memang itu bisa merusak tanah. Tapi apabila kita menggunakan mikroba dan mikroba tersebut itu bisa menghasilkan hara yang baik, mikroba-mikroba ini itu mampu meremajakan kembali tanah. Jadi ketika Anda memiliki tanah yang rusak, memiliki tanah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, sebetulnya leluhur kita sudah mengajarkan sebuah proyek yang bernama Granuma. Nah, proyek inilah yang akan mampu memperbaiki tanah agar mampu berproduksi dan mampu kembali lagi dan mampu kembali remaja. Ini sudah diajarkan dan sudah disebarkan. Dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Dan mungkin ada satu atau dua kendala, itu wajar lah. Karena mungkin sekarang zamannya berbeda. Dan mungkin para petani ingin gampang. Negara kita adalah negara agraris. Seharusnya bidang agraria lah, bidang pertanian lah yang harus kita kedepankan. Mengapa kita harus impor beras? Mengapa kita harus impor beras? Padahal negara kita ini bisa menjadi lumbung padi. Negara kita ini mampu memproduksi beras sendiri dengan cara yang jauh lebih baik. Mengapa kita harus impor? Nah, ini masalah. Ini masalah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama untuk memperbaiki satu saja dari masalah ini. Kita mulai dari pertanian dulu lah. Jangan dulu ke masalah energi. Karena ketika kita berbicara energi, itu kita berbicara suatu hal yang kompleks. Sama sebetulnya, meskipun tidak sekompleks energi, pertanian pun banyak yang ingin menguasai, terutama mereka yang sudah hidup dari sana, dari jualan pupuk. Petani kuat, saya yakin negara ini pun menjadi kuat. Karena memang Indonesia harus kuat. Indonesia harus bisa berdiri sendiri.
Jangan hanya sekedar dimanfaatkan oleh mereka pihak-pihak luar yang justru hidup dari negara kita ini. Mengapa kita selalu disetting menjadi negara yang berkembang? Padahal negara-negara lain maju dari negara kita ini. Tongkat, kayu, dan batu bisa menjadi tanaman di kita, kata Kus Plus. Dan itu bukan bohong. Ikan-ikan menghampiri, jadi bukan kita mengejar ikan. Nah, sudah waktunya kita sadar. Sudah waktunya kita bergerak. Sudah waktunya kita merubah segalanya. Jangan mau kita dirusak seperti ini. Jangan mau kita dibodohi. Dan jangan mau kita diadu domba. Lihat sekarang kita terpecah belah. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku agamawan, justru mereka itu memecah belah umatnya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu sadar bahwa mereka itu memecah belah? Mengadu domba satu dengan yang lain. Misalnya yang satu dipanas-panasi tentang pendapat orang yang satu. Dan akhirnya terjadi gontok-gontokan. Seperti politik yang dilakukan oleh Christian Snowkurronje. Dulu Christian Snowkurronje melakukan politik divide impera seperti itu. Ketika didapati sebuah umat yang kuat, dia masuk ke dalam, lalu belajar agama orang-orang tersebut. Dan kemudian dari dalam, dia mengedepankan perbedaan. Mengedepankan perbedaan agar terjadi perpecahan. Dan sekarang pun sedang terjadi hal seperti itu. Ya, salah satu contoh lah. Salah satu contoh adalah saya sendiri. Karena saya selalu berpendapat berbeda dengan mereka. Makanya saya direkomendasikan berpikiran janggal. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Ya, silahkan saja. Wajar kalau orang ingin berubah menjadi janggal, karena sudah terbukti dengan cara-cara mereka selama ratusan tahun itu tidak memajukan umat, kan? Lihat cara-cara sekarang yang biasa dijalankan oleh mereka. Cara-cara ini sudah terbukti tidak memajukan umat. Mengapa masih kita laksanakan? Mengapa masih kita lakukan? Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.